Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, masih kita bahas seputar rabies ya. Seperti penjelasan saya sebelumnya, jadi rabies ini bukan hanya menginfeksi hewan, tetapi juga bisa menginfeksi manusia. Nah, yang paling sering adalah akibat gigitan dari anjing ya, anjing ataupun kucing. Nah, akhirnya dia menginfeksi manusia dan bisa menyerang sistem saraf. Pada video kali ini kita akan membahas ciri-ciri hewan yang terinfeksi rabies. Nah, teman-teman, ya rabies ini disebabkan oleh virus rabies atau rhabdovirus. Nah, ini tidak bisa dianggap remeh dan dia biasanya tinggal di air liur hewan yang terinfeksi. Nah, teman-teman, kalau seandainya hewan yang terinfeksi menggigit manusia, nah ini kalau nggak dilakukan penanganan ya bisa berakibat fatal, bisa menyebabkan kematian. Nah, jadi nggak bisa main-main ya kalau seandainya digigit hewan yang terduga ataupun kira-kira terinfeksi rabies, ya harus segera diobati ya, obati yang digigit. Nah, kemudian teman-teman, ya hewan yang paling sering menggigit hewan peliharaan itu adalah anjing, kucing. Kalau hewan liar itu banyak ya. Itu ada tikus, ada kelelawar, kemudian juga ada rubah, dan juga masih banyak hewan lain yang terinfeksi rabies. Nah, teman-teman, ya banyak di sekitar kita biasanya kalau orang yang digigit anjing itu biasanya cenderung anak-anak, karena anak-anak biasanya dia kurang bisa melihat bahaya di sekitar. Nah, kadang malah anjing tidur ya, anjing liar, nah itu diprovokasi, dilempar ya, kemudian ditakut-takuti. Nah, kemudian dia akan menyerang ya, menyerang si anak, menggigit kakinya, bisa menggigit betisnya ataupun tangannya. Nah, ini banyak yang kejadian seperti ini di sekitar saya. Nah, teman-teman, ya pada umumnya hewan peliharaan seperti anjing dan kucing kalau seandainya dia terinfeksi rabies, dia akan menunjukkan gejala ya, beberapa gejala yang bisa kita lihat. Nah, yang pertama dia gelisah. Nah, dia selalu gelisah, nggak bisa diam, lebih sensitif, mudah marah ya, terlihat lemas. Nah, itu gejala yang umum. Yang kedua, sering menjilat, menggigit ataupun mengunyah benda-benda tertentu ya tanpa alasan. Yang ketiga, hewan peliharaan bisa tidak nafsu makan atau malah makan-makan yang aneh-aneh. Yang keempat, seiring berkembangnya virus, nah hewan peliharaan seperti anjing ataupun kucing ini akan lebih sensitif terhadap cahaya, suara ataupun sentuhan. Nah, jadi dia lebih cenderung suka di tempat yang gelap ataupun yang lebih gelap. Yang kelima, hewan peliharaan anjing ataupun kucing malah sering menyerang hewan lain. Yang keenam, akibat munculnya kelumpuhan otot rahang ya. Ini anjing ataupun kucing ini cenderung akan mengeluarkan buih ataupun busa di mulut ya, air liurnya menetes-netes. Yang ketujuh, hewan peliharaan anjing ataupun kucing bisa mengalami kelumpuhan kaki bagian belakang, kemudian juga bisa mengalami kejang dan juga bisa mengalami demam. Nah, teman-teman, ya awalnya hewan peliharaan teman-teman anjing ataupun kucing ini akan lebih sensitif daripada biasanya. Nah, bisa jadi lebih ganas daripada biasanya, bahkan bisa menyerang teman-teman. Nah, kalau seandainya hewan liar ya yang terinfeksi, anjing liar ataupun kucing liar, ya ini akan lebih buas ya daripada sebelumnya. Nah, itu tadi teman-teman ya ciri-ciri hewan peliharaan ya paling sering anjing dan kucing kalau seandainya terinfeksi rabies. Nah, tetapi yang perlu saya ingatkan, hewan peliharaan yang terinfeksi rabies anjing ataupun kucing ya, ataupun hewan anjing ataupun kucing ini tidak selalu menunjukkan gejala yang sama. Ada yang malah jadi pendiam ya, lemas ya, bahkan nggak kuat ngapa-ngapain ya, terlihat sangat sakit. Nah, ada juga yang malah terlihat normal seperti biasa. Nah, jadi
ciri-cirinya itu macam-macam, tiap hewan itu bisa berbeda. Nah, tetapi ciri yang saya sebutkan tadi adalah ciri yang paling umum yang sering terjadi. Nah, kalau seandainya di tempat teman-teman, ya di sekitar teman-teman, ada nggak nih hewan yang ciri-cirinya seperti yang saya sebutkan tadi? Kalau ada silakan ditulis di kolom komentar. Kalau seandainya teman-teman punya pendapat lain yang teman-teman lihat hewan tersebut kira-kira mengarah ke rabies, silakan tulis di kolom komentar. Dok, bagaimana cara penularan virus rabies ke manusia? Nah, teman-teman, ya, penularan virus rabies ini bisa melalui gigitan hewan yang terinfeksi ataupun cakaran hewan yang terinfeksi. Ataupun ya dari air liur itu masuk ke mulut teman-teman, misalkan karena teman-teman mencium mulut hewan tersebut ataupun karena hewan tersebut menjilat area muka teman-teman, ya, ataupun karena ada luka ya di tangan teman-teman. Nah, akhirnya terkena liur hewan. Nah, ini bisa terinfeksi. Dok, cara pencegahan supaya tidak terinfeksi rabies bagaimana? Nah, teman-teman, kalau teman-teman menemukan hewan dengan ciri-ciri yang saya jelaskan tadi, ya, cara yang pertama adalah menghindari kontak dengan hewan yang terinfeksi tadi. Yang kedua, misalkan hewan peliharaan teman-teman digigit hewan lain yang diduga terinfeksi rabies, itu teman-teman jangan langsung mengambil, memegangnya ya, karena virus rabies bisa tinggal di kulit hewan teman-teman beberapa jam. Nah, yang ketiga, kalau teman-teman ingin mengambil hewan tersebut, ya, nah itu gunakanlah sarung tangan ataupun pelindung. Jadi jangan tangan telanjang ya, itu nggak boleh. Yang keempat, ya teman-teman, kalau memang hewan teman-teman tadi digigit hewan lain, ya bawa ke dokter hewan ataupun petugas hewan setempat. Nah, ataupun misalkan teman-teman memiliki hewan peliharaan dengan ciri-ciri terinfeksi rabies, bagusnya dibawa juga ke dokter hewan ya. Nanti akan divaksin ataupun dilakukan pengobatan lainnya. Nah, teman-teman, ya untuk pertolongan medisnya, misalkan teman-teman kontak dengan hewan tersebut yang terinfeksi rabies ataupun teman-teman kena gigitan hewan yang terinfeksi rabies, ini harus dibawa ke medis ya sesegera mungkin supaya mencegah timbulnya penyakit yang menyerang saraf tadi ya. Nah, kemudian teman-teman, kalau seandainya teman-teman digigit, ya itu lukanya akan dibersihkan ya dengan larutan pembersih ya, dengan perawatan luka. Nah, kemudian teman-teman akan disuntik anti rabies ya untuk mencegah penyakit itu menyerang sistem saraf. Nah, ini harus dilakukan sesegera mungkin. Oke teman-teman, ya semoga bermanfaat. Ada tidak pengalaman teman-teman yang pernah dikejar-kejar anjing mungkin waktu kecil? Nah, jadi itu hati-hati ya, takutnya anjing itu rabies ataupun di lingkungan teman-teman yang banyak anjing liar. Nah, ini juga harus waspada. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan. Salam sehat, sampai jumpa.